Namaku Ethan Stone. Aku hanyalah seorang karyawan biasa dari abad ke-21 yang menghabiskan hidupku di dalam bilik kantor. Namun, dengan semangat seorang pekerja keras sejati dan serangkaian trik kotor, aku merangkak menuju puncak rantai makanan di dunia kultivator ini dan menjadi penguasanya. Sekarang aku memerintah alam ini. Cincin penyimpananku penuh dengan setiap artefak magis yang bisa kudapatkan. Bisa dibilang, aku telah mengoleksinya. Dan aku dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Bahkan mentorku yang dulu dingin dan agung, Bianca Frost, sekarang menjadi istriku. Hidup seharusnya manis, begitulah adanya hingga hari ini. Dalam perjalanan kami ke sekte Crystal Spire untuk mencoba permen batu surgawi mereka yang terkenal. Bunyi bip, anak takdir. Lily Evans telah memasuki wilayah Crystal Spire. Tanda tangan takdir terikat, pengikatan selesai, misi utama dikeluarkan. Bunuh penjahat terbesar di alam ini, sang penguasa, dan raih supremasi tertinggi. Aku sedang memasukkan buah anggur eter berusia 1000 tahun ke dalam mulutku ketika sebuah suara meledak di kepalaku sekeras dan sejelas seolah-olah seseorang berteriak langsung ke telingaku. Tanganku tersentak, dan anggur itu, yang berdesir dengan energi spiritual yang sangat besar, tercecer di lantai giok glasial yang mahal dan dipoles. Dek kapal terbang kami luas, kecuali aku dan Bianca yang meringkuk di pangkuanku seperti kucing malas. Suasananya sangat hening, dia hanya akan membuka mata sedikit, bahkan tidak bisa memegang anggur. Sedikit lelah dari semalam, keringat dingin mengalir di punggungku. Suara itu, sebuah sistem yang tidak masuk akal. Bukankah sistem seharusnya terikat pada protagonis? Mengapa sistem ini berteriak di kepalaku? Dan apa yang dikatakannya? Penjahat terhebat, bunuh aku memaksakan ketenangan yang tidak kurasakan dan terkekeh. Tanganku tergelincir. Itu semua ada di dalam. Pikiranku seperti badai yang mengamuk. Kau bercanda. Aku bekerja keras untuk menjadi yang terbaik. Dan sekarang kau bilang aku selama ini mengikuti skenario penjahat. Seseorang memberiku buku panduan yang salah. Dan suara sistem itu, kenapa terdengar sangat marah? Sebelum aku bisa memahami apapun, suara lain menyelah. Suara ini begitu malu dan bingung. Terdengar seperti meleleh. Jelas itu Lily yang berbicara dengan sistemnya. Sistem, Tuan, apa yang Anda katakan? Bunuh. Siapa? Penguasa saya? Dia yang membelah langit dengan satu tebasan pedang. Puisinya melampaui 30.000 alam. Wajahnya membuat iri 9 benua. Itulah penguasa. Suaranya dipenuhi dengan kualitas tak percaya yang melamun, diselingi oleh suara mencurigakan seseorang yang meneteskan air liur. Benar, Tuan. Iblis ini adalah kanker terbesar di alam ini, sumber dari semua kejahatan. Anda harus segera menenangkan diri. Pikul tanggung jawab anak takdir dan hancurkan dia. Gantikan tempatnya. Suara sistem itu dingin, robotik, dan memancarkan otoritas mutlak. Tidak, sama sekali tidak. Suara Lily tiba-tiba meninggi, dipenuhi amarah membara seorang stan yang dilusi karena idolanya baru saja difitnah. Bagaimana mungkin aku, Ethan, menjadi penjahat? Ethan adalah cahaya, legenda, satu-satunya sistem mitos sejati. Tuan, Anda pasti berada di bawah pengaruh iblis dari dunia lain. Aku, Lily Evans, bersumpah bahwa dalam hidup ini, aku akan hidup untuk Ethan. Aku akan bernapas untuk Ethan. Dan aku akan menerobos tembok bata untuk Ethan. Membunuhnya, itu penghujatan, itu kejahatan. Itu adalah penghancuran keindahan yang paling utama. Keyakinan dalam suaranya seperti seorang martir yang menuju tiang gantungan. Mai mulai berkedut tak terkendali. Aku benar-benar lupa tentang anggur di lantai. Apa yang sebenarnya terjadi? Kelebihan informasi hampir membuat otakku mengalami blue screen. Aku bisa mendengar saluran pribadi Lily dengan sistemnya. Kekuatan super macam apa itu? Versi fantasi tinggi dari penyadap dan yang disebut anak takdir ini, bukankah alur karakternya sedikit melenceng? Fanatismenya hampir mencapai tingkat penguntat. Apakah aku Ethan? Nyonya, aku bahkan tidak mengenalmu. Tuan rumah, tetap tenang. Takdirmu adalah menjadi penguasa, bukan menjadi kaki tangan penjahat. Sistem itu terdengar seperti tersedak kata-katanya. Suara elektroniknya pecah. Misi, tantang aku. Minta dia menurunkan tingkat kultivasinya. Hadiah untuk keberhasilan, tubuh murni. Tubuh murni, itu godaan yang sangat besar. Siapapun di dunia kultivasi tahu nilainya. Itu pada dasarnya tiket VIP ke puncak. Menggandakan kecepatan kultivasi dan praktis menghilangkan hambatan. Perutku terasa mual. Ini dia, adegan klasik protagonis menampar penjahat. Tentu, sekarang aku adalah penguasa, dan secara teoritis aku bisa menghancurkan Lily Evans jutaan kali. Tetapi dia memiliki takdir di sisinya, dan sistem yang pada dasarnya adalah kode cheat. Jika aku mengacaukan ini, dan dipermalukan di depan umum, apa yang akan terjadi pada reputasiku? Bagaimana aku bisa menjalankan alam setelah itu? Semua monster tua yang kubujuk untuk bergabung denganku, mungkin akan tertawa terbahak-bahak sebelum memulai pemberontakan. Saat aku memutar otak mencari cara yang bermartabat untuk menolak, seperti, perhitungan kosmisku hari ini menunjukkan bahwa pertempuran akan merugikan flora lokal, atau, kekuatanku telah mencapai keadaan di mana satu pikiran menjadi hukum. Aku khawatir aku akan secara tidak sengaja menguapkanmu. Kami tiba di gerbang utama sekte Crystal Spire. Lily Evans, gadis terpilih yang baru diangkat, berdiri di sana mengenakan gaun putih mengalir yang membuatnya tampak seperti peri halus. Tetapi saat dia melihatnya, pria yang telah dia saksikan berkali-kali di Crystal Gemma dan yang dia fantasikan dalam fanfiction, benar-benar muncul di hadapannya. Dia merasa seperti akan terbakar secara spontan. Jantungnya berdetak kencang di dadanya, seperti solo drum dalam band metal. Darah mengalir ke kepalanya, dan wajahnya berubah warna seperti lobster rebus. Kau bisa melihat kepulan asap putih kecil naik dari atas kepalanya. Gadis uap sejati. Tuan, target telah muncul.
pergi dan tantang dia. Yang Purni dalam tubuh menunggu. Sistem itu adalah pengawas tanpa henti yang membanjiri kotak masuk mentalnya. Lily menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang terasa seperti akan meledak dari dadanya. Dia mengumpulkan setiap tetes keberanian yang dia miliki, mengalihkan pandangannya dari wajahku yang secara objektif sangat tampan, dan terhuyang-huyang maju, menghalangi jalanku dan jalan wanita yang sangat cantik di sampingku. Bianca, sebagai penguasa. Ethan, suaranya berbisik gemetar, matanya melirik ke sana kemari seolah mencari celah di tanah untuk menghilang. Lihat, bolehkah aku meminta beberapa petunjuk? Maukah kau menurunkan kekuatanmu dan melawanku? Dua kata terakhir hampir tidak terdengar, lebih seperti ditelan daripada diucapkan. Terdengar kurang seperti tantangan, lebih seperti penggemar yang takut meminta tanda tangan. Aku baru saja akan menyampaikan kalimat yang telah kurencanakan tentang tidak ingin menyakiti bunga-bunga. Aku tidak bisa melakukannya. Lily tiba-tiba menjerit seperti kucing yang diinjak. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, dan seolah-olah roket telah diikatkan pada kakinya. Dia melesat kembali ke dalam sekte Tower Kristal, sebuah bayangan putih. Dalam perjalanan, dia dengan lucu menabrak pot giok setinggi pinggang, menyebabkan pot itu roboh, dan membuat para murid sekte di dekatnya menatap dalam keheningan kebingungan. Bianca, udara terasa membeku. Bunyi bip, misi menantang aku. Permintaan agar dia menurunkan tingkat kultivasinya dievaluasi. Tindakan tuan rumah memenuhi syarat sebagai tantangan, meskipun gagal dan sangat memalukan, dan berhasil menarik perhatian para pengusik galak. Misi, menantang, meluncurkan kode tambahan. Permintaan untuk menurunkan level kultivasinya diformulasikan ulang. Pemicu naratif tambahan diaktifkan. Penghilangan dari kisah diperhitungkan, atau catatan panggung diperhitungkan. Jenis apapun itu, sistem itu jelas tidak senang dengan pilihan kataku. Dek kapal terbang kami masih dingin, semuanya seperti dibekukan. Bianca tidak mengambil alih tindakan atau bahkan berbicara. Bagaimana maksudnya? Setelah aku mengambil alih tempatnya sebagai penguasa, dia tidak menjadi lebih hambar atau dingin. Bahkan sebenarnya, dia semakin hangat dan sering bercanda. Ketika aku mendapat sistem dan mulai mendaki, dia menjadi mentorku, dan kami memiliki banyak pertempuran yang sudah diatur atau tidak diatur. Jadi banyak sekali memori bersama. Meskipun dia sudah menjadi istriku sekarang, dia tetap sosok yang sangat serius. Kebiasaannya untuk mempermalukan sistemku klasik dan lucu. Bianca, biasanya di sini kamu akan menasihati atau marah. Malah diam saja. Siapapun bisa melihat bahwa mereka memiliki arah untuk berhenti karena aku, tetapi dia mengabaikannya mentah-mentah. Bianca, ayo, kita bisa membicarakan tentang hal ini. Pastikan semuanya baik-baik saja. Terakhir, aku harus berhati-hati dengan sikap dinginnya. Ketika aku meniharkan misi ke Suatrator, dia memanggil perburuan pasak Harma. Jadi saat ini siapapun yang melihat Bianca menatap Garnis dan mengerut, mereka pasti berpikir dia memiliki sejarah buruk denganku. Bianca, di sini kita harus menghadapi para penua yang tidak sabar. Aku hanya tinggal di sini. Aku tidak memiliki banyak waktu. Aku percaya pada Tuhanku. Bianca dan Ethan, apakah kau ingin sedikit berhadiah untuk menengkak waktu? Sebagai penguasa, kamu bisa melakukan segala yang kau inginkan. Aku percaya pada Tuhanku. Bianca akhirnya merasuk kembali. Aku sedikit terhibur ketika mendengarnya memiliki kecenderungan emosional. Aku mungkin keras kepala. Kau perlu belajar untuk memahami penjelasanku. Aku menoa betapa emosionalnya. Yah, Ethan menjerat dalam hatinya. Jika kau memahami alurnya, Ethan memang memiliki banyak dekat pelajaran bersama Bianca. Jadi bisa dipahami mengapa Bianca merasa dirinya lebih mengenal Ethan daripada yang sebenarnya. Bianca, apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya ingin mencobanya. Aku benar-benar tidak tahu. Biasanya Bianca suka sedikit hangat. Aku mencoba mencari cara untuk menghentikan hal ini. Aku akan memberimu pulsa ether sebagai hadiah. Jika kau memang menginginkannya, aku pun bisa memberimu lebih dari satu. Jadi saat sistemku menunjukkan berhenti, aku mencoba menyampaikan hal itu. Aku ingin membicarakan hal ini dengan Bianca. Ayo, kita bisa membicarakan tentang hal ini. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Terakhir, aku harus berhati-hati dengan sikap dinginnya. Ketika aku meniharkan misi ke Suatrator, dia memanggil perburuan pasak Harma. Jadi saat ini siapapun yang melihat Bianca menatap Garnis dan mengerut, mereka pasti berpikir dia memiliki sejarah buruk denganku. Bianca, apa yang sebenarnya terjadi?
Aku hanya... Target, misi selesai, hadiah diberikan, wujud murni. Suara elektronik sistem itu terdengar berat dengan perasaan kesal seseorang yang baru saja dipaksa makan sandwich kotoran. Notifikasi itu bergema di kepalaku dan mataku mulai berkedut lagi. Kau pasti bercanda. Itu dihitung. Menyelesaikan misi dengan tersandung kaki sendiri. Kekuatan anak takdir tampaknya diukur dari rasa malu. Tidak, dalam kemampuan takdir untuk berkorban demi menyelamatkan mukanya. Sebelum aku sempat memproses kegilaan itu, rasa sakit yang tajam dan berputar muncul dari sisiku. Ini membuatku menarik nafas tajam. Rasa sakit itu hampir membuatku melompat ketakutan. Bianca entah bagaimana berhasil memperpendek jarak antara kami. Tangannya yang ramping mencengkeram pinggangku yang lembut, melakukan putaran 360 derajat yang sempurna. Wajahnya yang menawan seperti ratu es, kini menjadi topeng embun beku artik. Matanya menyipit, memancarkan cahaya berbahaya, dan suaranya bisa membekukan lava. Katakan padaku, apa yang kau lakukan padanya? Cengkramannya mengencang. Kau suka yang muda dan cantik, begitukah? Bosan denganku. Aku terlalu tua untukmu. Aku tidak bergairah saat melihatmu. Apakah itu masalahnya? Aku melihat bintang-bintang, sama sekali tidak mampu membela diri. Bianca sayang, kau salah paham. Aku bersumpah aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Dia berlari mendekat, mengatakan sesuatu yang gila, lalu ketakutan hingga lari. Aku serius, demi Tuhan. Ah, Bianca mencibir, jelas tidak yakin. Orang asing yang sempurna, gadis pilihan dari sekte besar, melihatmu dan dia tersipu. Jantungnya berdebar kencang. Dia mulai marah dan menghampiriku untuk meminta saran. Pesonamu memang luar biasa, Ethan yang agum. Dia hampir meludahkan kata-kata itu. Minta saran. Maksudku, aku tahu aku menawan, tapi ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku hampir menangis. Akhirnya mengerti bagaimana rasanya tertangkap basah padahal kau tidak melakukan apapun. Aku langsung beralih ke mode menenangkan istri sepenuhnya. Suaraku penuh dengan kelembutan dan sedikit rengekan yang menyedihkan. Bianca, cintaku, mentorku, segalanya bagiku. Tidak ada orang lain di dunia ini untukku selain kau, gadis lili itu. Bagiku dia tidak berbeda dengan batu di pinggir jalan. Serius, aku bersumpah. Tatap mataku yang tulus. Saat aku berbicara, aku mencoba merangkul pinggangnya tetapi dia menepis tanganku dengan tatapan dingin. Sudahlah, kau akan tidur di kamar tamu malam ini. Pikirkan apa yang telah kau lakukan. Dengan itu, Bianca mendengus, berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan melesat kembali ke halaman VIP yang telah disiapkan sekte untuk kami. Meninggalkanku berdiri sendirian di gerbang, menahan rasa sakit di sisi tubuhku dan kenyataan pahit malam yang kuhabiskan sendirian. Apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapatkan ini? Aku menghela nafas, menatap langit. Sistem sialan ini, anak takdir sialan ini. Disinilah aku, penguasa alam semesta, diasingkan ke kandang anjing karena seorang gadis bergigi tajam yang bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Siapa yang akan percaya cerita ini? Menenangkan istrimu tanpa diragukan lagi adalah salah satu keterampilan tersulit untuk dikuasai di alam semesta manapun, terutama ketika istri tersebut adalah kultivator tingkat dewi dengan sifat cemburu yang sangat kuat yang juga kebetulan adalah mantan mentorku. Aku mengerahkan semua upaya. Aku mencoba pengakuan yang tulus. Bianca, kau adalah bulan yang tak pernah terbenam di hatiku. Lelucon murahan. Sayang, lihat, bukankah awan itu terlihat seperti mantra penyucian yang kau suruh aku salin terakhir kali dan hadiah-hadiah mewah. Aku menggali lautan bintang mutiara yang kudapatkan dari reruntuhan kuno yang memantulkan galaksi mini yang sempurna. Aku bahkan menawarkan pijat bahu kelas profesional, lengkap dengan infus lembut energi tingkat penguasaanku. Aku berbicara sampai tenggorokanku serak, menghujaninya dengan pujian sampai aku kehabisan kata-kata. Tapi Bianca hanya berbaring di kursi santai syah, membaca gulungan alkimia kuno tanpa mengangkat kelopak mata sedikitpun. Gumaman yang tidak jelas sesekali adalah satu-satunya responsnya. Auranya berteriak, teruslah menggali. Mari kita lihat seberapa dalam lubang yang bisa kau buat. Baru setelah bulan tinggi di langit dan suaraku mulai serak, dia akhirnya melirikku. Bibirnya yang sempurna sedikit terbuka. Aku lelah, kau boleh pergi. Hanya 4 kata dingin itu, menutup pintu rapat-rapat, mengubur harapan rekonsiliasi untuk malam itu. Dengan sedih, aku berjalan menuju suite di sebelahnya, menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Aku sangat lelah secara mental dan fisik, sehingga kewaspadaanku benar-benar hilang. Kejadian aneh hari itu dengan seorang gadis sauna dan sistemnya telah terdorong ke belakang pikiranku oleh upaya yang menyita seluruh perhatianku untuk kembali mendapatkan restu istriku. Suite gamu yang elegan dengan kolam mandi besar dari giok hangat yang diselimuti kabut putih susu energi spiritual. Setelah seharian perjalanan dan penolakan dari istri, yang kuinginkan adalah mandi air panas untuk menghilangkan kelelahan, terutama kelelahan mental. Aku dengan santai memasang beberapa mantra privasi dan peredam suara sederhana, terutama untuk mencegah murid yang tidak tahu apa-apa. Pikiran bahwa Lily, gadis yang hampir tidak bisa berbicara, menimbulkan ancaman apapun bahkan tidak pernah terlintas di benakku. Dengan desahan frustasi, aku melepaskan jubah kerajaanku yang berat. Jubah luar hitam dan emas yang berhias itu meluncur lepas, membuka punggung berotot ramping dan kuat. Dalam cahaya lembut mutiara lumina malam, kulitku memiliki cahaya hangat seperti giok.
Saat aku membuka kemeja intimku, otot-otot di bahu dan punggungku tegang. Beberapa bekas luka samar dari latihan dan pertempuran tahunan hanya menambah daya tarik kekarku. Saat aku berbalik, definisi tajam otot perutku dan lekukan V-hipku terlihat jelas, mengarah tepat ke bagian paling menarik dari potret sang penguasa saat mandi. Bang! Pintu kayu berat suite itu, yang diukir dengan rune pertahanan, ditendang dengan keras hingga terbuka. Itu Lily. Dia tersandung masuk ke ruangan seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Wajahnya memerah, matanya campuran kacau dari panik dan tekad membuta-bata. Aku hampir bisa mendengar sistem berteriak di kepalanya. Tuan rumah, sekaranglah kesempatanmu. Target benar-benar tak berdaya. 1 serangan bersih. Takdirmu menanti. Raih kejayaan. 4. Pidato motivasi itu terhenti tiba-tiba karena tatapan Lily tertuju padaku. Tanpa halangan, dengan fokus seperti mikroskop berkuatan tinggi, waktu seolah berhenti. Mata Lily yang lebar berbentuk almond membulat persempurna. Pupilnya membesar dan menyempit dalam guncangan seismik. Apa yang dia lihat? Apakah ini mimpi? Apakah ini seperti kristal gemai yang telah dia tonton berulang kali, tetapi dalam hidup nyata? Tidak, kristal gemai itu tidak memiliki sejutaan pun dampaknya. Siluet persempurna itu, otot-otot atasnya, garis-garis kekuatan maskulin yang dilembutkan oleh uap. Setiap inci darinya adalah pukulan langsung pada setiap fantasi yang pernah dia miliki. Ini bukan hanya kejutan visual. Ini adalah ledakan nuklir soul. Bezi, Lily merasakan gelombang panas menjalar dari telapak kakinya ke puncak kepalanya. Berotaknya kelebihan beban dan menjadi benar-benar kosong. Semua darah di tubuhnya seperti menemukan satu titik keluar yang luar biasa. Hidungnya, sis. 2 aliran darah merah panas menyembur dari lubang hidungnya yang halus dengan kekuatan selang pemadam kebakaran mini, membentuk sepasang parabola yang mengerikan dan indah di udara. Wajahnya yang sudah merah semakin merah, berubah dari lobster boncinan hingga isi besi yang menyala. Uap yang mengepul. Naik dari kepalanya semakin intens, tampak seperti panci presto yang baru dibuka. Sebuah desahan pendek tertahan keluar dari tenggorokannya. Kemudian, tepat di depan mataku yang tercengang, anak takdir ini, gadis terpilih yang ditugaskan untuk membunuhku, penggemar nomor 1ku, terhuyung-huyung. Matanya berputar ke belakang dan dengan ekspresi bahagia, hampir seperti orgasme di wajahnya, dia jatuh tersungkur ke karpet dengan bunyi pelan. Sebelum dia pingsan, aku yakin melihat senyum samar yang sangat puas di bibirnya. Bip! Mengevaluasi misi pembunuhan penyergapan malam, suara elektronik sistem memiliki getaran samar yang hampir tak terlihat. Target dalam keadaan telanjang, pertahanan diturunkan 99%. Host berhasil menerobos ruangan, kondisi penyergapan terpenuhi, kontak jarak dekat, kejutan terinduksi pada target, kerusakan mental ditimbulkan, evaluasi komposit, misi selesai, hadiah diberikan, tulang tertinggi, fondasi kultivator tingkat atas yang legendaris, baru saja diserahkan dengan cara yang paling konyol yang bisa dibayangkan. Jika sistem itu memiliki wajah, wajahnya pasti akan mati rasa. Aku menatap gadis yang tak sadarkan diri di lantai, darah masih menetes dari hidungnya, dan uap mengepul dari kepalanya. Aku menunduk melihat dadaku yang telanjang. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Mataku berkedut hebat hingga terasa sakit. Kau pasti bercanda. Aku mengerang, ingin menampar diriku sendiri. Aku ceroboh. Aku benar-benar lupa bahwa penggemar wanita yang berkeringat ini punya misi malam. Aku bergegas mengambil handuk besar, dengan cepat melilitkannya di pinggangku untuk menutupi bagian-bagian penting. Kemudian aku dengan hati-hati mendekati Lily, menyenggolnya dengan ujung kakiku. Hei, gadis terpilih, bangun Lily. Tidak ada respons. Mimisan masih terus mengalir, menodai sebagian karpet putih yang mahal itu. Kepalaku berputar. Seorang pria dan seorang wanita sendirian, meskipun dia tidak sadarkan diri, di tengah malam denganku setengah telanjang. Jika ada yang masuk dan melihat ini, aku tidak akan pernah bisa menjelaskannya, terutama kepada istriku yang selalu cemburu. Seperti yang kukatakan, rasa dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti seluruh suite. Ethan! Suara dingin dan penuh amarah menggema dari ambang pintu. Bianca berdiri di sana seperti hantu pendendam. Dia pasti merasakan keributan itu dan bergegas mendekat. Matanya menyapu dari bunga lili yang berdarah dan tak sadarkan diri di lantai ke arahku. Hanya mengenakan handuk, membungkuk seolah ingin membantunya berdiri. Retak, suhu di ruangan itu anjlok. Lapisan embun beku yang tebal langsung menyelimuti dinding. Bahkan uap yang naik dari bak mandi membeku menjadi kristal es kecil yang melayang turun seperti salju. Mata indah Bianca dipenuhi cahaya yang mematikan, dan pisau beku di tangannya berdengung. Niat membunuhnya begitu kental hingga kau bisa merasakannya. Setiap helai rambut di tubuhku berdiri tegak. Keringat dingin membasahi handukku. Ini 1000 kali lebih menakutkan daripada menghadapi iblis manapun dari alam luar. Biar ku jelaskan. Tidak, tunggu. Biar ku coba membuat alasan yang masuk akal. Tunggu, tidak, dengarkan saja. Aku berteriak. Secara naluriah melompat mundur dan mengangkat tanganku tanda menyerah. Kata-kata keluar dari mulutku. Sayang, ini salah paham. Kesalahpahaman besar. Dia di sini untuk membunuhku. Oh, suara Bianca lebih dingin daripada pusaran kutub. Dia melangkah perlahan ke depan. Es menyebar dari bawah kakinya, dan kemudian ujung pedangnya diarahkan tepat di antara mataku. Dan kemudian
Kemudian dia melihatku, dan dia pingsan. Aku menelan ludah. Kata-kata itu terdengar menyedihkan, bahkan di telingaku sendiri. Begitu, kata Bianca, senyum dingin menghiasi bibirnya. Senyum itu tidak mengandung kehangatan, hanya janji kekerasan yang mengerikan, dan dia melangkah lebih dekat. Jadi aku hanya akan membangunkannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Itu saja. Sungguh, aku bersumpah demi jiwaku, aku sama sekali tidak berbohong padamu. Aku bisa merasakan suaraku bergetar saat aku mencoba terlihat setulus mungkin. Berbohong kepada hantu akan lebih masuk akal. Suara Bianca tiba-tiba meninggi menjadi teriakan, dan pedangnya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan dingin. Alasanmu menyedihkan. Apa kau menganggapku bodoh? Sebelum kata-kata itu selesai terucap, sebilah energi es yang sangat terkonsentrasi melesat menembus udara. Itu adalah serangan yang didorong oleh amarah murni, tanpa menahan apapun. Saat seorang kultivator tingkat penguasa marah, mereka bisa membekukan kontinen, dan meskipun Bianca satu tingkat di bawahku, serangan ini lebih dari cukup untuk mengubahku menjadi es loli. Ini adalah momen hidup atau mati. Pupil mataku menyempit. Dalam sepersekian detik itu, aku secara naluriah mengaktifkan keterampilan konyol dan menyelamatkan nyawa yang kudapatkan bertahun-tahun lalu. Jurus melucutkan senjata ular melingkar. Tanganku teralun, gerakan kabur yang seolah menentang ruang itu sendiri. Ujung pedang, yang cukup kuat untuk membelah matahari, tertangkap sempurna di antara telapak tanganku. Bilah itu bergetar keras, jeritan melengking merobek udara. Tetapi energi es yang mengamuk itu terperangkap, tidak bisa maju sedikitpun. Bianca, tenanglah, kau harus percaya padaku. Aku bilang yang sebenarnya, teriakku. Tanganku mencengkeram bilah pedang. Urat-urat di dahiku menonjol. Lenganku mati rasa dari kejut. Saat marah, dia benar-benar tidak menahan diri. Percaya padamu? Yah, Bianca haha. Tawa yang tanpa humor sama sekali. Dia menghantam tangan kirinya ke gagang pedangnya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Hari ini, aku akan menebasmu, dasar bajingan tak bersetia. Sayang, cintaku padamu sekokoh starmatan. Gadis uap ini benar-benar pingsan. Aku dijebak. Aku berjuang untuk bertahan, merasakan handukku yang mulai membeku karena keringat dan energi dingin. Aku melihatnya sedikit condong ke depan saat dia mengerahkan seluruh berat badannya untuk mendorong, dan kilat muncul di mataku. Sekarang, aku tiba-tiba melepaskan pedang dan menghindar ke samping seperti belut. Dalam saat yang sama, tangan kananku teralun meraih pergelangan tangannya. Dengan tangan kiriku, aku dengan ahli melingkarkan lenganku di pinggang yang rampingnya. Lepaskan, geramku, memutar tubuhku dan menggunakan momentumnya sendiri. Terkejut sepenuhnya, Bianca berteriak saat kekuatan yang tak bertahan membuatnya kehilangan keseimbangan. Pisau frostbite terlepas dari genggamannya. Dengan bunyi dentang, pisau itu mendarat tegak. Ujungnya tertancap di papan lantai hanya sekitar 1 inci dari wajah Lily yang masih tak sadarkan diri. Aura dingin dari pisau itu memotong beberapa helai rambutnya, dan Bianca sendiri, korban dari manuver pelucutan senjata dan pelukan yang telah aku lakukan dengan sempurna dan terlatih, tersandung tepat ke pelukanku. Tirai tipis tirai berkanopi itu tertutup perlahan, menyelimuti tempat tidur Jiet yang hangat dalam cahaya yang kabur dan intimate. Ethan, lepaskan aku. Bianca, wajahnya memerah karena campuran malu dan marah, meronta-ronta dalam pelukanku. Sayang, setiap pukulan adalah ciuman, setiap kutukan adalah lagu cinta. Gumamku, tekadku semakin mengeras. Tidak ada penjelasan untuk ini. Aku harus membuktikan ketidakbersalahanku melalui tindakan. Aku tahu temperamen istriku. Jika aku tidak meredakan gunung berapi yang mendidih ini sekarang, akibatnya akan sangat buruk. Lenganku seperti belenggu besi di sekelilingnya, mengabaikan pukulan kanak-kanak itu saat aku menundukkan kepala dan mencium bibirnya yang bergetar dan marah. Protesnya terbungam. Dia meronta sesaat, tetapi ciuman posesif yang familiar itu bagaikan api yang langsung menyulut perasaan yang selama ini dia pendam. Amarah yang membeku itu mencair seperti salju di bawah sinar matahari musim semi. Tubuhnya yang tegang perlahan rileks dan tinjunya berhenti memukul. Akhirnya bergeser ke atas dan melingkari leherku. Sebuah desahan yang hampir tak terdengar keluar darinya. Suara pasrah bercampur dengan keinginan yang bahkan tak ingin dia akui pada dirinya sendiri. Ranjang Gip itu mulai bergoyang lembut, lalu berirama seperti perahu kecil di laut yang badai. Gumaman rendah dan bisikan lembut menyatu menjadi suasana malam yang penuh gairah dan pribadi yang melayang melalui tirai yang berkilauan. Suara itu, seperti batu yang dijatuhkan ke kolam yang tenang, menimbulkan riak di seluruh ruangan. Akhirnya membangunkan pembunuh bayaran di lantai. Bulu mata panjang Lily berkedip. Dia perlahan membuka matanya, pikirannya masih kabur. Sentuhan dingin bilah pedang di sebelah pipinya membuatnya tersentak. Hidungnya masih terasa geli dengan bau darah. Ya, aroma samar khas maskulin yang milikku. Dia berkedip, bingung, dan uap mulai naik dari kepalanya lagi. Bip! Host
Setelah sadar kembali, peringatan, target berada dalam keadaan sangat rentan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Lakukan pembunuhan terakhir sekarang. Sistem akan memberikan dukungan maksimal. Sistemnya dingin. Suara mendesak menggema di benaknya seperti sirine serangan udara. Secara naluriah, Lily melihat ke arah sumber suara. Tempat tidur dengan tirai yang bergoyang. Pemandangannya kabur. Siluet di dalamnya tidak jelas. Tetapi dari tempat tidur yang berirama adalah nyanyian sirine yang langsung menenggelamkan setiap perintah sistem. Mata Lily berbinar seperti supernova. Wajahnya memerah seperti nuklir. Dan uap mengepul dari kepalanya lebih hebat dari sebelumnya. Pembunuhan, misi, tulang tertinggi, persetan dengan semuanya. Dia gemetar karena kegembiraan. Meraba-raba gelang penyimpanannya, dia mengeluarkan eko kristal kelas atas. Dan dengan kecepatan kilat mengaktifkan fungsi perekamannya, mengarahkannya tepat ke tirai yang bergoyang. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi dengan semangat yang hampir religius. Ya, kesempatan sekali seumur hidup. Kau benar sekali. Dia secara refleks menyeruput air liur yang menetes. Matanya terpaku pada rekaman buram yang diproyeksikan oleh sistem kristal. Tapi yang lebih menggoda lagi adalah rekaman yang diproyeksikan oleh sistem kristal. Tuan, Anda benar sekali. Ini adalah misi terpenting saya untuk mendokumentasikan setiap momen orang-orang yang saya cintai, terutama rekaman bersejarah yang tak ternilai harganya ini. Hehehehe. Slurp, sistem. Suara elektronik itu tiba-tiba hening, seolah-olah pernyataan dan tawa menyeramkannya telah menyebabkan kesalahan sistem yang fatal. Sistem itu hampir bisa merasakan kodenya sendiri terurai. Untuk mematikan semuanya, aku sangat lelah. Di tengah usahaku, aku tanpa sadar mendengar percakapan ini. Senyum tipis tersungging di bibirku, tetapi ritmeku tidak goyah. Malahan, aku menjadi lebih tekun. Terganggu? Tidak mungkin. Berhenti sekarang akan menghina kejantananku, dan yang lebih penting, merugikan wanita cantik di pelukanku. Dan demikianlah, di bawah pengawasan mata berkilauan dari dokumentaris paling taat di dunia, aku, sang penguasa, menunjukkan stamina, ketahanan, dan semangat pantang menyerah yang telah menjadikanku raja. Goyangan ranjang giok berubah menjadi badai. Ombaknya menerjang tanpa henti dari tengah malam hingga sinar fajar pertama mewarnai langit. Lily di sisi lain menunjukkan dedikasi yang menakjubkan. Dia mengganti kristal gema demi kristal gema saat energinya habis. Tumpukan kecil kristal bekas terbentuk di kakinya. Dia tetap fokus sepanjang malam, matanya lebar, setetes air liur sesekali keluar dari bibirnya, diselingi oleh tawa kecil yang tertahan karena kegembiraan. Akhirnya, saat fajar menyingsing, badai mereda. Di dalam kanopi, aku menghela napas panjang penuh kepuasan, dan dengan lembut memeluk Bianca yang kelelahan dan tertidur pulas. Wajah cantiknya memerah, bibirnya sedikit bengkak, tetapi ia tersenyum damai sambil meringkuk di sisiku seperti kucing yang puas. Lily juga kelelahan. Adrenalinnya langsung turun seperti gelombang pasang. Dia menatap bingkai terakhir rekamannya dengan penuh kerinduan. Sebelum dengan hati-hati mulai mengemas piala-pialanya, dia bergerak anggun dan diam-diam, takut membangunkan kami. Tepat saat dia mengambil kristal terakhir, matanya tertuju pada tepi kolam renang. Jubah hitam dan emas milikku tergeletak begitu saja di sisi kolam. Mata Lily kembali berbinar, lebih terang dari sebelumnya, seperti tupai yang baru saja menemukan biji terbesar di dunia. Dia melirik sekeliling dengan gugup. Kami berdua bernafas dalam, jelas tertidur lelap. Kesempatan. Sambil menahan nafas, dia berjinjit ke kolam, mengambil jubah itu yang masih hangat dan membawa aromaku, lalu memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya. Jantungnya berdebar kencang. Setelah pengecekan terakhir, dia menyelinap keluar ruangan sehening saat dia masuk. Tetapi kurang dari 5 menit kemudian, sesosok bayangan putih merayap kembali masuk. Itu Lily. Dia menjulurkan kepalanya, memastikan keadaan aman, lalu matanya tertuju pada kolam mandi giok besar di tempat aku mandi. Sedikit air berenergi seperti susu dan beberapa bekas bunga tersisa di dasar. Ekspresinya berubah menjadi tekad suci murni. Dia menarik nafas dalam, membuat beberapa gerakan tangan cepat, dan kekuatan hisapan kuat keluar dari gelang penyimpanannya. Yoink, seluruh bak mandi, air dan semuanya lenyap tanpa jejak. Baru kemudian Lily menepuk dadanya lega. Senyum bahagia yang sedikit bodoh menyebar di wajahnya. Lalu dia menghilang. Bip. Evaluasi akhir pembunuhan penyergapan malam edisi utama. Meskipun tuan rumah tidak menyerang langsung, tindakan tuan rumah memasuki rumah, merekam, mencuri pakaian dan air mandi, memicu kemarahan yang luar biasa pada pasangan target, mengakibatkan target menghadapi ancaman besar terhadap hidupnya, diserang dengan kekuatan penuh oleh pasangan tersebut. Evaluasi komposit. Misi selesai. Hadiah diberikan. Tumpukan tulang tertinggi. Suara sistem benar-benar datar. Gema hampa dari keputusasaan digital. Sinar matahari menembus masuk melalui jendela, memandikan tempat tidur dengan cahaya hangat. Aku memeluk Bianca. Jari-jariku santai memutar sehelai rambutnya yang lembut, menikmati kedamaian setelah pertempuran malam. Bianca bergerak, menyandarkan kepalanya di leherku. Gadis Lily itu, gumamnya. Suaranya serak karena mengantuk. Ada apa dengannya? Ujung jarinya menelusuri lingkaran malas di dadaku. Nadanya bertanya, tetapi diwarnai dengan rasa ingin tahu yang masih tersisa dan sedikit rasa takut yang muncul kembali. Tadi malam dia benar-benar ada di sana menurut kita selama ini. Pikiran itu membuat telinganya memerah, dan dia mencubitku dengan tajam. Aduh, desisku. Tahu aku tak bisa menyembunyikannya lagi. Aku menghela nafas dan mengecung keningnya. Baiklah, aku akan mengatakan sebenarnya. Bianca, gadis itu, dia anak Destiny. Anak Destiny? Mata Bianca terbuka, cahaya tajam menyinarinya. Ya, aku mengangguk. Nada suaraku menjadi serius. Dia dikirim oleh Fate sendiri untuk membunuhku. Aku melihat matanya melebar
membiarkannya terkejut dan memberinya senyum lelah. Bahasa dasarnya, dalam kisah besar dunia ini, aku adalah bos terakhir dan dia adalah pahlawannya. Takdirnya adalah untuk menjatuhkanku. Menjadi penguasa baru. Tubuh Bianca kaku. Niat membunuh yang dingin terpancar darinya. Lalu, kenapa kau belum membunuhnya? Tangannya secara naluriah meraih pinggangnya. Hanya untuk menemukan pedangnya masih tertancap di lantai ruangan lain. Bunuh dia. Aku terkekeh getir, mencubit pipinya. Dia kesayangan takdir Bianca. Dia punya begitu banyak perlindungan plot. Dia mungkin menemukan senjata pamungkas saat tersandung di trotoar. Kau tidak bisa begitu saja membunuh orang seperti itu. Akibat dari takdir mungkin akan mendatangkan malapetaka bagi kita semua. Alis Bianca berkerut karena khawatir. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Hanya menunggu dia membunuhmu. Lengannya semakin erat memelukku. Aku merasakan gelombang kehangatan karena kekhawatirannya dan memeluknya lebih erat. Senyum aneh, hampir lega, terukir di bibirku. Aku juga khawatir tentang itu. Tapi setelah beberapa hari terakhir, aku menyadari bahwa anak takdir ini mungkin dia agak gila. Aku mengetuk pelipisku. Kau lihat bagaimana dia bertingkah di dekatku. Apakah itu terlihat seperti seseorang yang di sini untuk membunuh penjahat? Kataku dengan campuran kekesalan dan geli dalam suaraku. Gadis penggemar obsesif, penguntit, pengagum. Tak satu pun dari kata-kata itu yang benar-benar menggambarkannya. Cara dia menatapku bahkan lebih intens daripada cara kau menatapku. Aku dengan bijak menghentikan diriku untuk mengatakan lebih banyak hal yang tidak masuk akal. Bianca mengingat kembali perilaku Lily. Wajahnya memerah, tubuhnya memerah, mimisan, pingsan, pencurian pakaian dan air mandi, merekamnya sendiri. Aku mulai berkedut. Itu sedikit berlebihan. Itu jelas tidak sesuai dengan citra pahlawan yang saleh. Jadi aku menyimpulkan, merasa sedikit lebih gila, santai. Untuk saat ini, sepertinya metode sang pahlawan membunuhku agak tidak konvensional. Aku seharusnya aman. Mengenai mengapa takdir memilihnya, aku mengangkat bahu. Mungkin takdir butuh kacamata. Mata Bianca menyipit dan jari-jarinya kembali menemukan titik sensitif di pinggangku. Suaranya sangat manis. Benarkah? Tak heran gadis kecil itu begitu setia padamu. Pesonamu tak terbatas. Benarkah? Aduh, oke, ampun, teriakku, menangkap tangannya. Pesona apapun yang kumiliki sepenuhnya milikmu, mentorku tersayang. Dia tidak setia, dia sakit, dia butuh dokter. Kami bergulat main-main sebentar. Ketegangan akhirnya mereda, tapi aku melihat di kedalaman mata Bianca bahwa kelelahannya atas penyakit Lily masih jauh dari hilang. Keesokan harinya, notifikasi sistem praktis berteriak di kepala Lily. Peringatan, misi baru. Berikan target gulungan pelukan penguras kehidupan. Di permukaan, itu adalah seni kultivasi ganda ilahi. Pada kenyataannya, itu adalah pemeras energi spiritual yang akan membuat penjahat itu kelelahan dan selemah anak kucing. Aku mendengar ini dan bergumam sendiri. Trik sistem ini lebih rumit daripada mencoba membatalkan langganan TV kabel. Tapi inilah masalahnya. Aku tiba-tiba terbangun di tempat tidur. Kau meminta seorang gadis manis dan polos untuk memberikan buku cabul kepada seorang pria. Itu seperti seorang pengantar makanan yang minum milkshake dan meninggalkan catatan yang bertuliskan, terlihat terlalu mahal jadi saya bantu. Pada saat itu, Lily membuka gulungan itu. Ilustrasinya adalah dua figur tongkat yang terpelintir seperti pretzel, dengan keterangan, harap tetap tersenyum selama kultivasi untuk menghindari menggigit lidahmu. Lily langsung berubah menjadi mode gadis bersemangat, mengeluarkan kristal gema miliknya. Karya seni ini sangat malas. Wajah Ethan yang sempurna tidak bisa digambarkan dengan gambar orang-orangan. Dia kemudian mengeluarkan rekaman sebelumnya dan membayangkan film ini tentang sang penguasa pemarah yang jatuh cinta padaku sampai dia ambruk di tempat tidurnya, terengah-engah. Tidak, aku harus menyimpan gulungan ini. Aku tidak bisa membiarkan si wanita tua itu mendapatkannya. Sebuah lonceng terdengar dari toko sistem. Lily menghabiskan semua poinnya untuk membeli gulungan lain. Karya seni Naga Phoenix. Senyum konyol terukir di wajahnya saat dia membaca deskripsinya. Ini baru benar. Ini pantas untuk perut six-pack kekasihku. Kemudian, Lily mendekatku, meringkuk seperti pretzel yang gugup dan mengulurkan gulungan itu. Wajahnya merah padan. Sebagai penguasa Ethan, mohon terima salinan karya seni Naga Phoenix ini. Aku membukanya, dan mataku hampir keluar dari rongga mata. Halaman pertama bertuliskan, membutuhkan pasangan dengan tubuh murni untuk kultivasi. Sebuah catatan tertulis di pinggir halaman. Halaman terakhir berisi catatan tulisan tangan lainnya. Lily Evans dari sekte Crystal Spire memiliki tubuh yang murni. Sebuah dingin seperti pintu lemari es merambat di tulang punggungku. Oh, tubuh yang murni. Bianca berdiri tepat di belakangku. Senyum dingin terukir di wajahnya. Kebetulan sekali, aku juga. Lalu dia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti ijazah kelulusannya dalam sihir es tingkat lanjut, mencengkram kerah bajuku, dan menyeritku kembali ke kamar kami. Malam ini, kau akan mendapat pelajaran tentang apa arti sebenarnya dari kualitas profesional. Jeritanku yang seperti babi bergema dari balik pintu tertutup. Sayang, pelan-pelan saja. Aku rasa ini salinan bajakan. Aduh, jangan gigit telingaku. Di luar,
Lily menghentakkan kakinya karena frustrasi. Kemudian, sebuah ide muncul. Dia segera mengeluarkan kristal gema miliknya, menempelkannya ke celah pintu dan dengan penuh pertimbangan, menyesuaikan pengaturannya ke suara stereo panoramik 4K. Sistemnya hampir mengalami kerusakan total. Host terdeteksi menggunakan dana misi untuk aktivitas pribadi gadis Faring, mengajukan klaim kompensasi pekerja. Setelah beberapa hari lagi di Menara Kristal, akhirnya tiba waktunya untuk pergi. Sekte mengadakan pesta perpisahan besar-besaran. Makanannya sangat lezat, anggur gaib mengalir bebas dan suasana meriah. Tapi, di balik hiruk-pikuk pesta, suara robot dingin berbicara di benakku dan juga Bianca. Aku telah membagikan kemampuan pendengaranku dengannya. Bip, misi pamungkas diisukan. Waktunya telah tiba. Tuan rumah, kau harus memasukkan bubuk jahat penguasa ke dalam anggur target. Ethan, setelah kekuatannya hilang, segera eksekusi dia. Racun ini dari dunia lain dan dirancang untuk menetralisir penguasa. Minumlah, dan dia akan menjadi abadi. Alam ini hanya akan memiliki satu penguasa, kau. Aku merasakan perubahan halus di udara. Di seberang meja, Lily yang duduk di sebelah ketua sekte menegangkan tangannya yang tersembunyi di bawah meja, menggenggam sesuatu. Racun jahat penguasa yang bisa menjatuhkan seseorang seperti aku. Lonceng alarm berbunyi di kepalaku. Ini dia, langkah terakhir. Aku tetap tersenyum, berobrol dengan ketua sekte. Tapi di bawah meja, tanganku menemukan tangan Bianca. Aku cepat menelusuri pesan di telapak tangannya. Anggur diracuni. Lily, jangan minum. Mata Bianca berkilau dengan api dingin. Dia melanjutkan percakapannya dengan seorang penua. Tapi aku bisa merasakan kekuatannya bergejolak. Siap untuk saat serangan itu, fokusnya tertuju pada Lily. Setelah beberapa gelas minuman lagi, aku permisi untuk menyegarkan diri. Bianca berdiri bersamaan dan mengatakan dia akan bergabung denganku. Sam yang tidak tahu apa-apa tersenyum dan melambaikan tangan kepada kami. Begitu kami keluar dari haula, ekspresi kami berubah suram. Apakah racun itu benar-benar sekuat itu? Suara Bianca dipenuhi niat membunuh. Aku akan menghadapinya. Akhiri ini sekarang. Sebuah belatir kristal, lebih dingin dari pedangnya, muncul di tangannya. Tidak, aku meraih lengannya. Dia adalah anak takdir. Membunuhnya bisa mendatangkan malapetaka bagi kita semua. Selain itu, mengenalnya, aku punya firasat ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencana sistem. Jadi, kita tunggu saja dia membunuhmu. Meracunimu, tuntut Bianca. Kita hadapi dia, kataku, mengambil keputusan. Paksa dia untuk menyerahkannya. Kau dukung aku. Kami bergerak seperti hantu, melewati patroli dan langsung menuju kediaman gadis terpilih. Ruangan luar kosong. Aku tidak repot-repot mengetuk. Aku mendorong pintunya hingga terbuka. Ruang dalam. Pemandangan yang menyambut kami membuat kami membeku di tempat. Lily tergeletak di lantai. Punggungnya bersandar di tempat tidur. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya memiliki warna kebiruan yang aneh. Dan busa putih menggelembung dari sudut mulutnya. Tubuhnya sedikit berkedut. Di lantai di sampingnya terdapat beberapa kemasan blister kosong dari pil dan beberapa kapsul biru dan putih yang tumpah. Satu telah pecah. Bubuk putihnya tumpah di lantai. Peringatan, peringatan. Tanda-tanda vital host kritis. Tingkat kultivasi menurun dengan cepat. Peringatan. Kultivasi host telah jatuh ke tingkat fana. Inti dasar runtuh. Cadangan energi sistem terkuras. Upaya stabilisasi gagal. Gagal. Dalam pikiran Lily, sistem itu menjerit panik. Lily. Aku bergegas maju, berlutut dan memeluk tubuhnya yang lemas. Dia sedingin es. Aku segera mulai memompa energi tingkat penguasaku sendiri ke dalam dirinya. Tanpa menahan apapun, Bianca tepat di belakangku. Dia mengeluarkan sebotol pil detox 9 revolusi dan mencoba memaksanya masuk ke dalam tubuh Lily. Mulut, cepat, ambil ini. Tidak, percuma. Mata Lily berkedip terbuka, matanya tidak fokus. Tetapi ketika pandangannya tertuju pada wajahku, secercah cahaya kembali. Bibirnya yang berbusa mencoba membentuk senyum. Tangannya gemetar saat ia mencoba mengangkatnya ke pipiku. Ethan, aku akhirnya melakukan sesuatu untukmu. Suaranya lemah tetapi dipenuhi dengan kelegaan yang aneh dan mendalam. Jantungku berhenti berdetak, bukan untuk membunuhku, tetapi untuk melakukan sesuatu untukku dengan meracuni dirinya sendiri. Bianca membeku. Pemahaman muncul di matanya saat dia melihat dari ekspresi pengorbanan Lily ke kapsul-kapsul aneh di lantai. Mengapa kau melakukan ini? Tanyaku. Suaraku tercekat oleh campuran emosi yang membingungkan saat aku memeluk gadis yang sekarat itu. Lily hanya batuk. Lebih banyak busa muncul. Bianca memeriksa denyut nadinya. Racun ini bukan dari dunia kita. Pilku tidak bisa menyembuhkannya. Pil ini hanya bisa membuatnya tetap hidup beberapa saat lagi. Mataku tertuju pada kapsul yang tumpah dan kemasan blister. Bentuk yang familiar. Warna dan huruf-huruf tebal yang tercetak di foil. Huruf-huruf yang bisa kubaca semudah bahasa Inggris. Kapsul Cefoxin, astaga, Cephalosporin. Semuanya menjadi jelas. Gelombang absurditas murni yang tak terkendali menyelimutiku. Aku menatap Lily. Apakah kau minum alkohol? Hampir tak sadarkan diri, Lily mendengar kata alkohol dan berhasil mengucapkan. Anggukan lemah. Saya memberiku segelas kristal. Minumlah cephalosporin dan alkohol. Kau membeli tiket sekali jalan ke alam baka.
Pepatah lama bumi berteriak di kepalaku. Idiot ini, dia tidak mencoba meracuniku. Dia sendiri yang memakan racun itu dan meminumnya dengan minuman keras. Ini bukan pembunuhan. Ini adalah musi bunuh diri yang ditujukan pada dirinya sendiri. Bianca, angkat dia. Perintahku. Semua pikiran tentang takdir dan pembalasan lenyap. Aku menarik nafas dalam-dalam dan kekuatan kedaulatanku meledak. Telapak tanganku yang bersinar dengan cahaya keemasan menekan kuat perut Lily. Splat. Tubuh Lily melengkung dan dia muntah hebat, menyemburkan campuran makanan, alkohol dan pecahan kapsul biru dan putih yang menjijikkan ke seluruh lantai. Air, beri aku nektar paling lembut yang kau punya, teriakku. Bianca langsung mengeluarkan sebotol nektar madu beraroma bunga yang manis. Aku mengambilnya dan dengan hati-hati menuangkannya ke mulut Lily, dan sebuah keajaiban terjadi. Kekuatan mematikan di wajah Lily mulai surut, digantikan oleh sentuhan warna samar. Aura kerusakan yang dialaminya telah lenyap. Lebih menakjubkan lagi, inti spiritualnya yang hancur mulai perlahan, secara ajaib, terbentuk kembali. Tingkat kekuatannya mulai pulih dari nol. Bianca menatap dengan tercengang. Bagaimana kau tahu itu akan berhasil? Apa sih cefalosporin itu? Aku menghela nafas gemetar, menyeka keringat dari dahiku. Rumit. Di tempatku, itu obat umum, tetapi memiliki satu kelemahan fatal. Kau tidak boleh mencampurnya dengan alkohol. Itu menyebabkan reaksi hebat. Pada dasarnya, jika kau mencampur obat itu dengan minuman keras, kau akan mati. Tidak, kecuali Jen. Bianca hanya menatapku. Ekspresinya campuran kebingungan dan kebanggaan yang coba disembunyikannya. Prianya selalu tahu hal-hal yang paling aneh dan paling berguna. Baiklah, kau harus pergi, katanya, sambil melihat pakaian Lily yang kotor. Aku akan membersihkannya. Aku akan memberitahu Sam bahwa dia mengalami kecelakaan kultivasi dan tidak bisa mengantar kita. Aku mengangguk, menatap Lily yang tak sadarkan diri sekali lagi dengan tatapan rumit, dan pergi. Kami meninggalkan sekte Crystal Spire di bawah tatapan hormat para murid. Perjalanan pulang terasa sunyi. Seluruh perjalanan itu merupakan ledekan surrealis dan berbahaya, dan Lily, gadis terpilih yang penuh kekuatan, telah meninggalkan bekas yang tak terlupakan dan aneh pada kami berdua. Beberapa hari kemudian, menara-menara rumahku sendiri, benteng obsidian terlihat. Namun, saat aku melangkah melewati gerbang, sambil memegang tangan Bianca, perasaan hampa yang aneh menyelimutiku. Kebaruan perjalanan, sensasi dan bahaya semuanya memudar, meninggalkan perasaan gelisah sebagai gantinya. Di tengah kekacauan itu, aku dan Bianca tidak punya banyak waktu untuk diri sendiri. Aku melirik Bianca. Perjalanan itu telah melunakkan kesempurnaan dingin biasanya dengan sentuhan kelelahan duniawi yang sangat menarik. Saat matahari bersinar melalui lengkungan besar, menyinari profilnya, hatiku bergetar. Bianca, kataku, berhenti dan mengusap ibu jariku di atas buku-buku jarinya. Suaraku rendah, serah penuh sugesti. Kamarmu malam ini. Dia menatapku, matanya penuh pengertian. Sisa-sisa kekesalan dari insiden Lily lenyap di bawah tatapanku tajam. Pipinya memerah sedikit. Dia memalingkan wajah, tetapi tidak menarik tangannya. Hanya gumaman yang hampir tak terdengar, tetapi itu sudah cukup. Senyum lebar terukir di wajahku. Aku menyukai pemahaman diam kami, dan aku suka mengejutkannya. Aku sengaja menahan indraku, tidak mengamati istana seperti biasanya. Akhirnya, antisipasi adalah setengah dari kesenangan. Malam tiba. Aku mandi dan berganti jubah lembut yang pas di badan, lalu menuju sayap pribadi Bianca, hala kelopak es. Aroma plum musim dingin, pewangian khasnya memenuhi udara. Ruangan luar kosong, diterangi oleh perlight selembut. Pintu ke ruang dalam sedikit terbuka, cahaya yang lebih hangat dan intimat memancar dari dalam. Jantungku berdetak lebih cepat. Kejutan apa yang telah dia siapkan? Pakaian tidur gossamer baru, dupa aromatik yang membangkitkan gairah. Sambil tersenyum, aku berjingkit ke tirai sutra yang disulami kelopak plum salju beku. Aku meraih ujung kain itu, dan dengan hati penuh harapan manis, dengan lembut menariknya ke sisi. Waktu berhenti. Di atas ranjang jade yang besar, terbaring bukan satu, tetapi dua sosok cantik. Rahangku terbuka. Lily. Dia berbaring di samping Bianca, mengenakan gaun tidur transparan berwarna merah muda pucat yang senada. Lekuk tubuhnya yang muda dan mekar hampir tidak tertutupi oleh kain tipis itu. Dia gemetar tak terkendali, tangannya menutupi wajahnya, yang pasti semerah tomat. Dia tampak seperti kelinci ketakutan terjebak dalam perangkap, terlalu takut untuk lari. Otakku benar-benar korslet. Aku membuka mulutku, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kejutan ini bukan hanya tidak diharapkan, tetapi juga suatu pembalikan absurd dari semua harapanku.
Besar. Ini adalah bom nuklir. Bianca, permainan apa yang kau mainkan? Apakah kau mencoba membunuhku dengan kebaikan atau hanya membunuhku? Sebelum aku sempat menarik napas tersedak, aku dicengkram dan ditarik ke depan. Dunia lenyap menjadi jalinan anggota tubuh yang lembut dan tubuh yang harum saat aku jatuh keranjang, terperangkap di antara aroma dingin buah belum musim dingin dan aroma manis seorang gadis yang gugup. Saat aku turun, aku melihat sekilas Lily mengintip melalui celah kecil di antara jari-jarinya. Matanya yang berkilauan dengan air mata rasa malu yang bercampur dengan rasa canggung juga menyimpan percikan kegembiraan murni yang tak salah lagi. Dan di bibirnya seringai kemenangan kecil. Tirai sutra itu menutup perlahan, mengurung kami dalam surga pribadi kami yang surgawi sekaligus menakutkan.